Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kalau kesialan itu tuh sebenarnya bukan kebetulan? Kayak kalian udah hati-hati banget nih, udah safety banget, tapi tetap aja loh dipilih sama sesuatu yang gak kelihatan buat masuk ke lubang petaka. Aku mau cerita soal cowok namanya sebut saja Aris. Nah, Aris ini nih orangnya itu kota banget, pinter, lulusan teknik, dan logikanya tuh bener-bener setinggi langit. Dia nggak percaya loh sama yang namanya tumbal atau desa gaib. Tapi nih, gara-gara satu keputusan kecil saja buat ambil proyek di pedalaman Jawa, hidup dia tuh berubah 180 derajat. Kalian bayangin deh, Aris yang tadinya cuma pusing mikirin deadline kantor, tiba-tiba harus berhadapan sama sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai rumus fisika manapun. Nah, di sini titik mulanya. Pas dia pertama kali nginjekin kaki di desa Sirna, dia tuh udah ngerasa ada yang aneh. Bukan aneh yang seram gimana ya, tapi kayak aneh karena desanya gitu terlalu tenang buat dia, kayak gak ada kehidupan. Tapi dia ngerasa diawasin sama ribuan mata di balik jendela rumah warga yang ketutup rapat. Nah, disitulah petaka itu dimulai. Jadi gini nih, Aris ini datang ke desa Sirna tuh buat survei lahan pembangunan pabrik. Dia ini ditemanin sama satu sopir lokal, namanya itu Pak Dadang. Nah, pas mereka masuk ke gerbang desa yang cuma berupa 2 pohon beringin gede kan, biasanya desa ada gapuranya ya, ini cuma pohon. Pak Dadang tuh tiba-tiba jadi diem banget, padahal dia tuh tadinya cerewet banget tuh cerita soal cucu-cucunya. Aris nanya kan, "Loh Pak, kok diem aja?" Nah, Pak Dadang ini cuma jawab pendek, "Mas Aris, kalau nanti ada yang manggil nama Mas tapi orangnya nggak kelihatan, jangan nengok ya." Aris langsung ketawa dong. Ah, si bapak mulai deh nakut-nakutin orang kota. Nah, pas nyampe di rumah singgah, rumah tua kayu. Rumah tua itu masih berkayu jati yang gede banget. Aris disambut tuh sama kepala desa, namanya itu Pak RT Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini nih orangnya itu ramah banget malah, tapi senyumnya itu loh kuaku, kayak orang lagi nahan sakit atau emang dipaksa senyum gitu loh. Pas malam pertama, Aris itu lagi mandi. Kamu tahu kan kamar mandi desa yang pakai bak air dari batu itu? Pas dia lagi nyiduh air kan, dia nyium bau wangi yang benar-benar nyengat. Nah, wanginya ini bukan wangi bunga melati biasa, tapi melati yang udah busuk gitu loh. Pas dia lihat ke dalam bak airnya toh, di situ itu dia kaget. Air yang tadinya bening, tiba-tiba itu keruh ngebentuk rambut hitam panjang yang banyak banget, melilit gayung gitu loh dia. Aris ini langsung buang tuh gayungnya. Dia kucek-kucek mata, airnya bening lagi. Dia mikir, wah, gua kecapean kali ya, halusinasi nih. Tapi pas dia keluar kamar mandi toh, dia itu ngelihat di kaca yang udah buram ada tulisan tangan. Tapi tulisan tangan itu memakai bekas uap air yang tulisannya itu 1 lagi. Dia langsung merinding tuh. Tapi ya tetap logikanya bilang itu cuma kesiangan orang atau bekas uap biasa. Tuh kan, padahal tanda-tandanya tuh udah dari awal loh. Tapi ya Aris ini karena dia ngeyel kan, karena ya Aris ini orang kota, gak percaya dengan hal itu. Ya begitu deh.
Terus masuk ke hari ketiga nih. Aris ini mulai survei ke hutan di ujung desa. Nah, warga desa tuh setiap Aris lewat, mereka pasti berhenti aktivitas. Mereka itu cuma berdiri tegak ngelihat Aris lewat tanpa kedip. Lu bayangin deh, puluhan orang berdiri di pinggir jalan, diem, cuma matanya doang yang ngikutin gerak lo. Serem gak tuh? Pas di hutan toh, Aris ini nemu sesuatu yang gak ada di peta. Ada sebuah sumur tua yang ditutup pakai kain kafan hitam gitu loh. Nah, di sekeliling sumur itu tuh banyak banget bangkai ayam cemani yang kepalanya udah gak ada loh. Aris yang penasaran malah tuh deketin sumur. Bener-bener ya Aris ini. Udah tahu aneh malah dideketin. Nah terus kan pas dibuka dikit kain hitamnya itu, dia ngelihat ke dalam sumur. Bukannya air, tapi isinya tuh potongan baju-baju orang kota loh. Ada jam tangan, kacamata, bahkan ada ID card karyawan yang warnanya itu udah pudar. Nah di situ Aris baru sadar nih, dia ini bukan orang pertama yang dikirim kantornya ke sini. Pas dia mau balik badan, tiba-tiba wah, Pak Sugeng udah berdiri tepat di belakang dia. Jaraknya itu cuma seinci jadi deket pol. Nah, Pak Sugeng ini bilang tuh karo Aris ini, Mas Aris suka sama tempat ini ta? Suaranya tuh dingin pol, kayak suara orang yang udah mati loh. Nah Pak Sugeng terus megang pundak Aris, dan Aris ngerasa tangan Pak Sugeng itu dinginnya minta ampun loh. Kayak es batu kalau kalian tahu. Nah pas malamnya Aris gak bisa tidur. Dia itu dengar suara bisik-bisik dari kolong tempat tidurnya. Suara itu tuh suara anak kecil lagi main kelereng loh. Tapi bunyinya bukan kelereng tabrakan gitu, melainkan bunyi tulang yang beradu. Cetak, cetak, cetak. Nah pas dengar itu toh, dia ini ngeberaniin diri buat ngintip ke kolong. Dan kalian tahu apa yang dilihat? Pas dia ngeliat ke bawah itu, dia ternyata ngeliat ada sosok anak kecil yang kulitnya udah pucat biru. Matanya cuma putih doang. Terus lagi megangin jari-jari manusia yang dipotong kecil-kecil. Ya ternyata itu tadi, bunyi itu tadi buat dijadiin kelereng. Anak itu nengok ke Aris terus bilang, Mas, mau main? Aris langsung lari keluar kamar tuh. Tapi pas dia buka pintu rumah, ternyata itu di ruang tamu udah kumpul semua warga desa. Semuanya itu bawa obor dan kain kafan. Dan mereka semua lagi zikir, tapi pakai bahasa yang Aris gak ngerti sama sekali tuh. Nah disitulah dia sadar kalau dia itu sebenarnya bukan disuruh survei, tapi dijadiin tamu terakhir buat desa itu. Nah ini puncaknya nih. Aris tadi kan dikepung. Dia itu mau lari lewat jendela, tapi jendelanya udah dipaku dari luar loh. Terus Pak Sugeng ini tiba-tiba jalan ke depan sambil bawa keris yang dibungkus kain kuning. Terus warga desa yang ada di belakangnya mulai nembang. Nembang itu nyanyi lah. Suaranya itu melengking pol, kayak mau bikin kuping Aris ini berdarah. Aris teriak lah, apa-apaan ini? Saya mau pulang. Tapi warga desa itu malah makin kenceng nembangnya. Mereka semua itu sujud ke arah Aris, tapi
Tapi bukan nyembah Aris loh, melainkan nyembah sosok gede banget yang muncul dari belakang punggung Aris. Kalian bayangin nih, sosok hitam tinggi, bulunya lebat, terus matanya merah menyala kayak bara api. Dan baunya itu tuh, bau bangkai yang bener-bener bikin mual. Sosok itu tuh naruh tangannya yang gede di kepala Aris. Aris ngerasa badannya lemes banget, kayak energinya itu disedot loh. Nah, Pak Sugeng ini mulai bicara. Mas Aris, desa ini butuh napas baru setiap 10 tahun. Dan Mas Aris punya napas yang sangat segar. Tiba-tiba tanah di ruang tamu itu retak. Dan muncul itu akar-akar pohon beringin dari dalam tanah yang langsung melilit kaki Aris. Aris itu diseret masuk ke dalam tanah itu pelan-pelan. Dia teriak minta tolong. Tolong, woi, tolong woi. Tolong, tolong. Dia manggil Pak Dadang. Tapi ternyata itu Pak Dadang juga ada di situ loh. Lagi megang salah satu obor dengan tatapan kosong. Ternyata itu Pak Dadang itu adalah orang yang tugasnya nyari tumbal ke kota. Nah, pas Aris udah setengah badan masuk ke tanah nih, dia ngelihat ke arah cermin di pojokan ruangan. Dia ngelihat dirinya sendiri, tapi di cermin itu mukanya udah bukan muka dia lagi. Mukanya itu udah berubah jadi busuk, penuh belatung, dan dia ngelihat ada sosok kakek yang tadi dia lihat di sumur itu loh. Si kakek ini lagi ketawa di balik bundake. Nah, detik-detik terakhir sebelum kepalanya tenggelam ke tanah toh, Aris ini cuma bisa dengar suara Pak Sugeng. Dia itu bilang, "Terima kasih atas pengabdiannya, Mas." Seret, langsung Aris hilang ditelan bumi. Nah, pas besok paginya nih, desa Sirna tuh bener-bener kayak desa biasa lagi. Warga pasar jualan, anak-anak sekolah lari-larian. Gak ada tuh bekas retakan di ruang tamu rumah singgah itu. Kantor Aris di Jakarta itu nyoba nyari kabar, tapi gak ada yang bisa nemuin desa Sirna. Di peta digital manapun juga gak ada. Nah, pas mereka kirim tim pencari ke lokasi terakhir Aris, yang mereka temuin itu cuma mobil Pak Dadang yang udah karatan di pinggir jalan hutan. Ya seolah-olah udah ditinggalin puluhan tahun. Nah, ngerinya itu Aris hilang itu tanpa jejak loh. Udah tanpa jejak, tanpa nisan, tanpa kabar juga. Dia cuma jadi satu lagi penghuni di bawah sumur tua itu. Nah, gimana menurut kalian? Masih berani ambil proyek di tempat yang kalian gak tahu asal-usulnya? Hati-hati karena kadang sesuatu yang kalian pikir cuma survei lahan kan, ternyata survei buat tempat peristirahatan terakhir kalian sendiri. Ya kan? Serem banget sih ini kalau aku jadi Aris. Oke deh, segitu dulu cerita buat kali ini. Sampai ketemu di mistis berikutnya. Matur nuwun.